pagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi mengenai kebiasaan makan dan minum, yang seringkali secara norma masyarakat umum, makan dan minum sambil berdiri kurang baik. Tapi ternyata juga dari sisi medis itu juga kurang baik juga bagi kesehatan kita. Seringkali seseorang karena terdesak dengan kondisi, mereka akan makan dan minum sambil berdiri. Misalnya jika berada dalam beberapa kesempatan menghadiri acara yang memang tidak tersedia cukup kursi. Tapi ada kalanya memang seseorang makan dan minum sambil berdiri walaupun kursi sudah tersedia. Walaupun ini adalah hal yang sepele, tapi sebaiknya kita tentunya tetap menuruti cara makan dan minum yang lebih baik, yaitu dengan posisi duduk. Karena jika kita sambil berdiri, hal lain yang berdampak bagi kesehatan kita adalah gangguan sistem pencernaan. Karena ketika kita makan sambil berdiri, maka lambung akan dengan cepat mengosongkan isi perut. Jadi tidak memiliki cukup waktu untuk memecah zat-zat makanan sehingga proses mencerna dan juga menyerap nutrisi kurang maksimal. Serta ketika kita minum sambil berdiri, maka air yang masuk mengalir ke dalam tubuh itu dengan tekanan dan terlalu cepat. Karena itu dianjurkan minum sambil duduk, sedikit demi sedikit dan perlahan, sehingga ketika air itu masuk ke dalam tubuh, ginjal dapat menyerap dengan lebih baik dan juga membantu air tersebut bekerja untuk mengencerkan kadar asam dalam tubuh pun lebih baik. Sejak mengetahui informasi ini, saya lebih memilih untuk makan dan minum dengan posisi duduk, sehingga saya pun menaruh kursi dekat dengan tempat minum kami di rumah. Lebih baik kita melakukan hal tersebut. Banyak hal yang dapat kita syukuri, informasi-informasi sederhana akan kebaikan Tuhan tentunya dalam kehidupan kita. Mari kita terus melakukannya, mulailah dari hal yang kecil. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini 13 Oktober berjudul Kita Menghasilkan Buah Kasih Persaudaraan. Dengan ayat inti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Penjelasannya. Persatuan antara Kristus dan umatnya harus hidup, benar, dan tidak putus-putusnya, menyerupai persatuan yang ada antara Bapa dan Anak. Persatuan ini adalah buah dari berdiamnya Roh Kudus. Semua anak Allah yang sejati akan mengungkapkan kepada dunia persatuan mereka dengan Kristus dan dengan saudara-saudara mereka. Mereka yang dalam hatinya Kristus tinggal akan menghasilkan buah kasih persaudaraan. Mereka akan menyadari bahwa sebagai anggota keluarga Allah, mereka berjanji untuk memupuk, menghargai, dan mengabdikan kasih dan persekutuan Kristen dalam roh, dalam kata-kata, dan dalam tindakan. Menjadi anak-anak Tuhan, anggota keluarga kerajaan, berarti lebih daripada yang dipikirkan banyak orang. Mereka yang diperhitungkan oleh Allah sebagai anak-anaknya akan mengungkapkan kasih seperti Kristus satu sama lain. Mereka akan hidup dan bekerja untuk satu tujuan, wakil Kristus yang tepat kepada dunia. Dengan cinta dan persatuan mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kepercayaan ilahi. Dengan kemuliaan cinta dan penyangkalan diri, mereka akan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa mereka adalah pengikut juru selamat yang sejati. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukti yang paling kuat yang dapat diberikan seseorang bahwa ia telah dilahirkan kembali adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus adalah perwujudan kasih bagi saudara-saudaranya melakukan perbuatan seperti Kristus.
Ini adalah kesaksian yang paling indah yang dapat dimiliki dalam kekristenan dan akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kebenaran. Kristus membawa semua orang percaya yang benar ke dalam kesatuan penuh dengan dirinya sendiri, bahkan kesatuan yang ada antara Dia dan Bapanya. Anak-anak Allah yang benar terikat satu sama lain dan dengan juru selamat mereka. Mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, sehingga itu akan terlihat dalam kasih persaudaraan kita. Mari kita melakukannya hari ini dengan cara menanyakan kabar saudara-saudara kita, bukan hanya saudara kandung di dalam keluarga kita, tetapi juga saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Kita mulai dengan cara yang sederhana, menanyakan kabar mereka melalui telepon ataupun media sosial lainnya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, semangat pagi. Hari ini kami bersuka cita boleh memiliki waktu bersama dengan Tuhan, mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami pun senang ya Bapa, Tuhan juga memikirkan kehidupan kami di dunia, agar kami semua boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, boleh bertegur sapa, mengetahui kabar satu sama lain, dan juga saling menguatkan di dalam Kristus. Dengan hubungan yang baik antara kasih persaudaraan, tentunya kami juga akan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga itu dapat menjadi satu kesaksian yang kuat bagi orang-orang lain, dan mereka dapat melihat Kristus yang kami sembah dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Tuhan untuk terus mengajari kami, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik, sehingga dengan begitu kami pun akan terbiasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami pun dengan senang Tuhan terus memohon kepadamu sumber segala kebahagiaan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan berkat bagi kehidupan rumah tangga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi semuanya. Berkatilah juga kiranya Tuhan jemaat-jemaat kami, gereja, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan orang-orang yang mendedikasikan dirinya dalam pelayanan. Kiranya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita terus bersukacita mengawali setiap hari, dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya. Tuhan memberkati. Amin.